Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau sampai dengan hari kiamat. Saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan sedikit menjelaskan tentang Quran Surat An-Nur ayat 55 sampai dengan ayat 57 tentang kekuasaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Dr. Mukhrij Siddiqi MA. Pada Al-Quran Surat An-Nur ayat 55 sampai dengan 57 ini Allah menjelaskan tentang janji-janji Allah kepada orang yang beriman. Sebelumnya saya akan membacakan Quran Surat An-Nur ayat 55 sampai dengan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا تشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Yang artinya pada ayat 54 pada ayat ke-55 Allah berfirman, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai, yaitu agama Islam, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku, kata Allah, dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Siapa orang yang kufur setelah janji tersebut, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian pada ayat yang ke-56, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kamu dirahmati. Dan pada ayat yang ke-57, janganlah engkau mengira bahwa orang-orang kafir itu dapat melemahkan Allah di bumi sehingga dapat terhindar dari siksanya. Pada ayat yang ke-55 ya, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang memiliki dua kriteria sekaligus, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, serta beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ya akan menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah yang menguasai bumi. Mereka menjadi pemimpin manusia dan memegang otoritas atas umat manusia. Ya. Dengan mereka lah negeri-negeri yang menjadi baik, dan sebagaimana Allah telah pernah menjadikan orang-orang terdahulu berkuasa, semisalnya Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman, dan juga seperti Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada mereka negeri Mesir dan Syam setelah dibinasakannya orang-orang Jababiyah, ya, orang-orang para penguasa yang pernah menguasai Mesir dan Syam seperti Firaun. Ya, pada penggalan ayat ini Allah janjikan ya kemenangan, ya, kekuasaan bagi orang-orang yang tadi memiliki dua kriteria. Yang pertama, beriman kepada Allah, pada Rasulnya, kemudian melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh ini baik yang sifatnya individu ataupun yang sifatnya global atau universal.
Ya, pada saat ini mungkin umat Islam sangat banyak yang melakukan kesolehan-kesolehan secara individu, tapi untuk kesolehan-kesolehan yang sifatnya global seperti isu-isu global warming, pemanasan global, isu kebersihan lingkungan, ya bisa kita lihat sendiri di Indonesia ya, di negara kita tercinta ini, bahwa kebersihan itu sangat-sangat minim ya, berbeda dengan negara-negara yang notabene bukan negara dengan mayoritas Islam ya, seperti Jepang, Norwegia ya, mereka itu sangat-sangat bersih ya, berbeda dengan negara kita yang umat Islam mayoritas tapi kebersihan itu bukan menjadi prioritas ya, dan cenderung diabaikan. Kemudian kebaikan lainnya misalnya tentang isu-isu global warming ya, sangat jarang sekali kita lihat bahwa umat Islam mengadakan seminar atau acara-acara yang membahas tentang ini ya, tentang isu-isu global warming. Padahal ini kan untuk keberlangsungan manusia pada umumnya di muka bumi. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi taradalahum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan agama Islam agama yang kuat dan kukuh di muka bumi, menjadikannya kukuh, mulia dan luhur ya, ditakuti dan disegani oleh para musuhnya, dan dijadikan menang atas agama kekafiran lainnya ya. Ini janji Allah ya, setelah Allah berikan kekuasaan, Allah janjikan agama Islam ini akan menang dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya ya. Bisa kita lihat saat ini ya, umat Islam yang jumlahnya sekitar 2 miliar ya, 2 miliar sangat sulit sekali untuk membereskan suatu masalah yang kecil, misalnya seperti Palestina ya. Ya, karena memang ya tadi kekurangan kesolehan mungkin ya. Jadi Allah tidak berikan kekuasaan kepada umat Islam pada saat ini. Kemudian walayubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keadaan mereka ya, dari keadaan yang diliputi rasa takut, khawatir, menjadi keadaan yang aman, tentram dan damai sentosa. Ini janji Allah berikutnya ya, setelah Allah beri kekuasaan, Allah menangkan agama Islam di atas agama yang lain, kemudian Allah jadikan umat Islam itu menjadi tentram ya, jadi tentram, damai, sentosa, nyaman tinggal gitu. Kemudian ya'budunani la tusyriku nabi syai'a, sungguhnya umat ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah, dan mereka tidak berubah dan bergeser sedikit pun dari menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua itu kepada mereka, sedang mereka berada dalam ibadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata secara tulus dan murni ya. Janji-janji Allah tadi yang pertama yang sudah disebutkan, memberikan kekuasaan kepada umat Islam, kemudian memenangkan agama ini atas agama yang lain, kemudian memberikan rasa aman setelah rasa takut dan khawatir kepada umat Islam. Kemudian di lanjutan ayat ini, wa man kafaru ba'da dzalika faulaika humul fasiqun, barang siapa yang kafir, yang murtad, yang kufur terhadap nikmat Allah ya, setelah Allah beri tadi kemenangan, kekuasaan, kemudian rasa aman, kemudian mereka setelah diberi itu malah kufur ya, keluar dari rel ketaatan kepada Allah, pada Tuhannya, dan kepada perintahnya, melakukan kemungkaran-kemungkaran, kefasikan-kefasikan ya. Mereka itulah yang sempurna kefasikannya. Mereka telah mengingkari dan kufur terhadap nikmat yang agung, serta melupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian pada ayat yang ke-56 Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan tegakkanlah salat pada waktunya ya, dan sempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian sembahlah Allah semata dan tunaikanlah zakat yang diwajibkan atas kalian, sebab zakat ini mengandung kebajikan kepada kaum lemah dan miskin. Kemudian taatlah kepada Rasulnya, mematuhi perintah larangannya, dan teguran beliau berupa Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang melakukan semua itu, Allah Subhanahu wa taala pasti merahmatinya. Ya,
pada ayat yang ke-56 ini berisi tentang 3 perintah ya. Yang pertama perintah untuk menaati Allah ya. Mendirikan salat ya. Perintah untuk mendirikan salat yang sifatnya ini adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan juga untuk ibadah sosial ya, berupa zakat ya, untuk kemaslahatan kaum fakir dan miskin, orang-orang lemah. Kemudian diperintahkan untuk taat kepada Allah, taati Rasulullah ya, dengan menjalankan ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian pada ayat yang ke-57, la tahsabanna alladhina kafaru mujrimina fil ard wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir ya. Wahai Rasul, kata Allah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang kafir, yang menentangmu, yang mendustakanmu, tidak mempercayamu dan ingkar terhadap risalahmu, bisa terhindar atau terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membinasakan mereka, maka tidak akan ada sesuatu pun yang mampu menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi azab itu tidak hanya berupa bencana alam ya, tapi Allah memberi azab kepada mereka dengan azab yang beragam, baik yang bersifat individual seperti rasa sakit ya, seperti sakit, gelisah, sedih, tertekan, gusar, cemas ya. Dan banyak kita lihat ya di negara-negara yang walaupun secara ekonomi dibilang negara maju, tetapi angka bunuh dirinya sangat-sangat tinggi ya. Ini karena Allah cabut rasa tentram di hatinya, tidak aman, merasa tidak puas dengan dunia. Kemudian Allah ancam sedangkan tempat tinggal atau tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka jahanam ya. Dan neraka jahanam ini adalah seburuk-buruk tempat kembali dan tempat menetapnya orang-orang kafir ya. Jadi dapat disimpulkan dari ayat yang ke-55, 56 dan 57. Yang pertama ayat yang ke-55 ini berisi tentang janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang ke-56 adalah perintah Allah untuk taat kepada Allah, untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Rasulnya. Kemudian pada ayat yang ke-57 ini Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk selamat ya, menyelamatkan diri dari kuasa Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak mengazab mereka. Ya, pelajaran yang dapat diambil dari ketiga ayat ini yaitu yang pertama, janji Allah adalah pasti ya. Keberhasilan umat Islam di dunia dan di akhirat tergantung kepada keimanan, amal soleh dan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua pada ayat yang ke-56 mengingatkan kita tentang pentingnya salat dan zakat ya. Saat menjaga hubungan dengan Allah, salat menjaga hubungan kita dengan Allah, sedangkan zakat menjaga hubungan dengan sesama manusia. Keduanya menjadi simbol kesempurnaan iman dan Islam kita. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan pada kekuasaan Allah ya. Umat Islam tidak boleh takut terhadap kekuatan musuh karena Allah yang mengatur segalanya ya. Mungkin saat ini umat Islam tidak dipandang hebat ya di mata musuh, tapi keimanan dan perjuangan akan membawa kemenangan di dunia dan di akhirat. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman dan menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak kesolehan-kesolehan yang bersifatnya global, tidak hanya sesama muslim akan tetapi kepada seluruh umat manusia pada umumnya. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.